Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur sebab kami bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini, di dalam PA Wanita ini Tuhan. Dan biarlah di dalam persekutuan ini kami bukan saja menikmati cinta kasih Tuhan, kami bukan saja menikmati komunitas di mana kami berjuang bersama-sama untuk menghidupi kekristenan, iman kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami, dan Tuhan sendiri akan memberikan kepada kami firman-Mu sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, ibu-ibu sekalian. Kita hari ini akan melihat tentang satu tema, yaitu tentang mendidik anak. Tentu ini satu hal yang sangat penting saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini dari hasil survei yang kemarin kita sedikit adakan gitu ya. Waktu ada retret gabungan dari para pemuda-pemudi. Judulnya memang Biblical Manhood dan Womanhood waktu itu ya, dihadiri kurang lebih 300 orang. Tetapi sebenarnya dari diskusi kelompok mereka, ya kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para pemuda-pemudi ini, sebenarnya akar permasalahannya dari mereka itu bukan tentang manhood dan womanhood saja. Memang ini satu hal yang bermasalah juga ya, ada problemnya sendiri. Tapi saudara sekalian, ada problem yang lebih besar, yang lebih menggetarkan hati kita. Dan tentu saja ini dapat menjadi semacam bom waktu di dalam gereja. Yaitu apa saudara? Yaitu bagaimana kehidupan di dalam keluarga mereka. Kita melihat dari luar sepertinya baik-baik saja. Dari luar sepertinya oke, semua baik dan mereka menyembah Tuhan, mereka orang Kristen yang baik dan sebagainya. Tapi ternyata di dalamnya saudara, problem daripada keluarga itu sangat mencuat. Banyak anak-anak itu pemuda-pemuda yang begitu tidak menyukai orang tuanya. Karena didikan orang tuanya, karena didikan dari baik itu ayah maupun ibu dan sebagainya, karena teladan mereka dan sebagainya. Bahkan ada beberapa anak yang sampai mengatakan saya tidak mau menikah karena keluarga saya seperti ini. Dan ini juga menjadi satu fakta realita di mana munculnya istilah yang disebut generasi stroberi ya. Kalau saudara mengikuti apa yang di blast gitu ya saudara ya, mungkin ada ibu-ibu yang bingung juga apa sih generasi stroberi gitu ya. Generasi kita ini banyak namanya saudara ya, generasi micin, stroberi, popcorn dan sebagainya saudara. Banyak sekali namanya saudara ya. Tapi kalau generasi stroberi ini ternyata ada penelitiannya saudara. Ya, jadi ini bukan sekedar seperti micin, popcorn dan sebagainya saudara ya. Tapi memang ada penelitiannya, yaitu ini istilah generasi stroberi ini pertama kali dikatakan di China. Yang menggambarkan karakteristik anak-anak muda dari Taiwan yang datang merantau ke China. Merantau ke sana dan mereka dijuluki demikian saudara sekalian karena mereka terlihat seperti yang indah. Indah itu bukan ganteng dan cakep ya saudara, tapi sangat menjanjikan saudara. Anak muda yang bergairah, anak muda yang punya inovasi-inovasi, anak muda yang kreatif dan sebagainya. Ini kan satu hal yang sangat membuka peluang besar bagi ya kehidupan ekonomi dan sebagainya, pekerjaan. Wah, sangat menjanjikan saudara. Tapi ternyata saudara sekalian, meskipun terlihat indah, dia ternyata rapuh saudara. Ini seperti stroberi saudara, yang kelihatan bagus dan sebagainya. Nggak lama saudara, ya bisa busuk saudara ya. Nggak lama. Atau bahkan stroberi kalau kita gini juga hancur saudara ya. Maka mereka dikategorikan sebagai generasi yang membangkang. Generasi yang manja, egois, sombong. Dan generasi yang begitu rapuh terhadap perasaan mereka sendiri ya. Lebih baperan gitu ya orangnya. Mereka lebih banyak merasa saudara daripada memiliki kekuatan untuk bertahan. Dan sering kali mereka sering melakukan self diagnose saudara. Mendiagnosa diri mereka sendiri. Jadi maksudnya adalah waktu mereka sedang misalkan dimarahin orang gitu saudara ya. Mereka tuh langsung mikir, saya salahnya apa ya? Kenapa saya salah segininya ya? Kenapa saya harus dimarahin begini? Dan seterusnya saudara sekalian. Mereka mendiagnosa diri mereka sendiri. Sebenarnya saya ini siapa? Sebenarnya kenapa saya mesti mendapatkan ini saudara? Seringkali diagnosa itu masuk ke dalam perspektif yang keliru, saudara. Dan kenapa ini bisa terjadi, saudara ya? Salah satunya ada banyak faktornya, saudara, kalau kita telusuri lebih dalam, saudara ya. Tetapi salah satunya karena yang pertama pasti karena perkembangan teknologi. Saudara, sedikit banyak teknologi itu memang menolong manusia untuk hidup. Tetapi saudara sekalian seperti pisau.
pisau bisa menolong, bisa membunuh orang. Dan banyak sekali saudara sekalian yang mungkin ya, mereka kurang sadar atau mereka memang sadar tapi tidak punya choice saudara. Sehingga banyak orang tua yang langsung memaparkan mereka dengan gadget dan sebagainya. Dan saudara, perkembangan ini yang membuat anak akhirnya menjadi begitu rapuh saudara. Kenapa saudara sekalian? Karena mereka merasa nyaman, mereka merasa aman, mereka merasa hidup itu terlalu gampang, terlalu mudah. Saudara, saya dulu belajar dari guru sejarah saya ya saudara. Guru sejarah saya pernah bilang begini saudara. Setiap kali di dalam sejarah umat manusia ada kebudayaan yang memiliki berbagai macam kekayaan alam dan sebagainya, pasti kebudayaannya tidak terlalu maju. Saudara, ini satu fakta yang menarik. Kalau kita lihat kebudayaan apa yang maju di dunia, saudara, misalkan kebudayaan di Yunani, misalkan kebudayaan di Timur Dekat kuno, saudara, mereka punya keterbatasannya tersendiri, saudara. Sehingga mereka harus berpikir bagaimana caranya supaya saya hidup. Mereka hidup di padang gurun. Dan mereka nggak bisa mengatakan saya mau duduk-duduk saja di rumah dan tidur, tunggu Tuhan datangkan makanan. Gak bisa saudara, mereka harus berjuang, mereka harus buat ini, itu. Sehingga ini mendorong mereka untuk maju. Tapi keadaan dan kondisi yang terlalu nyaman saudara, gaya hidup yang nyaman, media sosial yang begitu mudah untuk diakses. Saudara, ini bisa menjadi satu faktor yang penting menyebabkan kenapa anak-anak muda saat ini begitu rapuh, begitu baperan saudara. Dan karena itu saudara sekalian, yang harus kita lakukan, yang bisa kita atasi saudara ya, solusinya adalah yang terpenting, yaitu bagaimana kita memiliki pendidikan yang baik bagi mereka. Pendidikan yang sesuai dengan apa yang Kristen atau ajaran Kristen nyatakan saudara di dalam kitab suci kita. Banyak orang tua saudara sekalian di dalam dunia kita ini saudara mungkin terlalu overprotective juga saudara. Sehingga akhirnya anaknya tidak siap menghadapi tantangan dan sebagainya saudara sekalian. Dan saudara, kalau mereka rusak saudara ya, kita tentu tahu saudara ya, kita sebagai orang tua pasti tidak mau merusak anak saudara ya. Tetapi ya apapun itu faktornya saudara sekalian, kalau sampai mereka rusak saudara, ini bukan hanya merusak masa depan mereka saudara. Kita saat ini tidak sedang berbicara hanya tentang anak kita saudara. Karena mendidik anak ini saudara ya, berkaitan juga dengan komunitas gereja. Berkaitan juga dengan yang lebih besar dengan komunitas negara kita. Saudara. Maka ketika anak itu menjadi generasi yang stroberi ini, rapuh dan sebagainya. Saudara, bagaimana gereja ke depan akan menghadapi tantangannya? Bagaimana bangsa ini ke depan akan menghadapi tantangannya saudara? Maka waktu kita berbicara mengenai seorang anak atau anak kita sedang berbicara dalam konteks yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang ada di depan kita saudara. Karena dia nanti akan bekerja, dia nanti akan bersumbangsi dalam masyarakat, hidup dan sebagainya saudara sekalian. Dan dia menjadi anggota gereja juga. Dan bagaimana ke depannya saudara, masa depannya bagaimana. Maka saudara sekalian, kita akan lihat sedikit dari kaum Puritan saudara. Puritan itu apa sih? Puritan itu sebenarnya orang-orang Kristen. Ini terjadi di tahun sekitar 1700-an saudara ya. Ketika Inggris itu baper ya saudara. Inggris itu baper. Jadi waktu terjadi reformasi gereja saudara. Inggris ini agak baper. Dia beda sendiri saudara. Dia pakai liturginya Katolik. Tetapi dia pakai doktrinnya Reform. Akhirnya orang Katolik pengen doktrin Katolik masuk. Orang Reform pengen liturgi Reform masuk. Sehingga akhirnya terjadi pertentangan dan sebagainya sampai satu titik saudara sekalian. Orang-orang Reform ini saudara akhirnya terexile, diusir dari Inggris saudara. Kenapa? Karena waktu itu ada ratu yang sangat jahat yang membunuh seluruh orang Protestan. Maka dia diusir dari gereja Inggris, dari Inggris waktu itu. Dan mereka melarikan diri ke negara yang baru. Ya, New England, yaitu apa saudara? Yang sekarang kita tahu Amerika saudara. Ya, maka di sana ada orang-orang Puritan, orang-orang Reform yang benar-benar sungguh-sungguh hatinya setia kepada Tuhan. Tetapi di Inggris sendiri pun masih ada, saudara, orang-orang yang maunya ajaran Reform dan sebagainya yang tetap bertahan. Maka saudara lihat ada orang-orang semacam George Whitefield dan sebagainya. Mereka tetap di Inggris, saudara. Mereka tetap di Inggris. Tapi ada orang-orang juga yang pergi ke Amerika, saudara, untuk merantau dan sebagainya. Nah, mereka adalah orang yang sangat peka dengan kehendak Tuhan. Yang mereka inginkan semua bicara tentang kitab suci. Apa yang Alkitab lakukan, saya akan jalankan dalam hidup ini. Nah, saudara, kita akan lihat model sedikit ya, model pendidikannya dari mereka, saudara. Bagaimana mereka bisa mendidik
anak mereka. Saudara, beberapa prinsip yang penting. Yang pertama, saudara sekalian, tentu dasarnya, akar dari semuanya adalah kita mengerti biblical doctrine. Saudara, karena itu ya, kita sebagai orang tua, kita perlu belajar firman Tuhan. Perlu mendalami, bukan saja belajar, tetapi mendalami firman Tuhan, saudara. Karena bagi orang Puritan, saudara, ini satu hal yang sangat penting sebagai identitas kita, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara. Puritan menyukai ya doktrin dan sebagainya, saudara. Itu bukan di dalam ranah kognitif, saudara. Kadang-kadang ya saudara ya, saya kadang tanya teman saya juga, saudara. Ini fakta yang mengherankan saya juga ya, terjadi di gereja kita, saudara. Kadang orang datang ke sini, misalkan siapapun yang bicara, saudara ya, saya tidak sebut merek, saudara. Siapapun hamba Tuhan yang berbicara, kemudian dia bicaranya begitu kompleks, begitu sulit dan sebagainya, dengan pemikiran-pemikiran dan sebagainya, saudara ya. Itu bukan satu hal yang salah tentunya, saudara. Tapi yang anehnya, saudara sekalian, banyak orang yang datang tidak ngerti apa yang dikatakan, tetapi dia senang datang. Saudara, ini satu hal yang menurut saya, saudara, ini satu hal yang membingungkan. Bukan berarti kalau nggak ngerti nggak usah datang, bukan itu, saudara ya. Poinnya jangan dibalik begitu. Udahlah saya nggak ngerti sedikit udah nggak datang. Tapi saudara sekalian, pertanyaannya adalah kita mau dengar firman atau kita hanya ingin dipuaskan kognitifnya, dipuaskan pikirannya. Wah, kalau kurang rumit, kurang ngejelimet dan sebagainya, kayaknya kita kurang reform gitu, saudara. Kayaknya kurang doktrinal, saudara. Tapi orang-orang Puritan itu nggak suka hal yang ngejelimet gitu, kalau tidak bisa dihidupi, saudara. Maka yang mereka senang dari pembelajaran doktrinal itu, saudara sekalian, karena mereka bisa menghidupinya serius. Saya dapat sesuatu hal yang baru dari gereja, dari hamba Tuhan, dan saya bisa mendapatkan satu kesempatan untuk menjalankannya dalam hidupku. Maka kecintaan mereka pada Tuhan itu membuat doktrin itu manis untuk dijalankan, saudara. Karena jika ini bicara tentang kognitif belaka, saudara, bicara tentang pengertian saja maksudnya kognitif itu. Oh, saya ngerti bahwa ini tuh begini, ini tuh begitu dan sebagainya. Saudara, itu tidak ada gunanya, saudara. Karena apa, saudara? Karena segala pengertian yang tidak dijalankan tetap tidak membuat kita menjadi orang Kristen yang baik. Maka saudara, ada ilustrasi, saudara ya, akar yang kuat itu akan menopang batangnya berdiri. Batang sekuat apapun gak punya akar, saudara, itu rontok sekejap mata, saudara. Diterpa angin akan langsung runtuh. Tapi saudara sekalian, batang yang sekecil apapun akarnya kuat, saudara, dia tidak akan rontok, saudara. Maka jika kita salah punya konsep ya, salah punya pemikiran, salah punya pandangan, saudara ya, terhadap hidup ini, terhadap bagaimana kita menjalani sebagai orang Kristen, maka saudara kita akan salah menjalani hidup. Dan apa yang kita lakukan dengan salah akan kita terapkan kepada anak. Kenapa, saudara sekalian? Karena kita tidak mungkin mengajar anak apa yang tidak kita percaya. Saudara, kita tidak mungkin mengajar anak dengan ajaran agama lain misalkan. Karena kita nggak percaya itu. Kita akan mengajar apa yang kita percaya, dan sedikit banyak kita akan mengajar mereka dengan apa yang kita sudah jalani, dan kita merasakan bahwa hal itu baik untuk dijalani oleh anak kita juga. Maka saudara sekalian, teologi yang baik, biblical doctrine yang baik, saudara, itu sangat penting di dalam mendidik anak. Nah, bagaimana mereka memiliki pandangan yang baik tentang mendidik anak, saudara? Ini dimulai dari cara pandang mereka tentang keluarga. Saudara, keluarga itu apa? Ada orang mengatakan keluarga itu tempat mereka bisa saling mengasihi. Betul, saudara ya. Keluarga itu merupakan satu embrio dari masyarakat ya, secara kehidupan sosial. Betul, saudara. Tetapi orang Puritan menyadari dengan betul, saudara, bahwa keluarga merupakan bagian dari pengudusan Allah. Keluarga merupakan bagian dari pengudusan Allah. Berarti saudara sekalian, segala proses yang terjadi di dalam relasi kita di dalam keluarga, saudara, ini bukan hanya membentuk anak kita. Saudara, kita perlu mengerti hal ini dengan baik, saudara. Karena ketika kita bicara tentang keluarga, saudara, setiap elemen di dalam keluarga itu mau dibentuk oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan bersama-sama, termasuk kita sebagai orang tua. Maka kita perlu melihat ini dengan cara yang rendah hati, saudara. Karena jika tidak, saudara sekalian, jangan sampai, saudara sekalian, kecenderungan kita berpikir satu arah, bahwa yang harus dibentuk itu anak.
Yang harus dididik itu anak. Memang anak harus dididik, saudara. Tapi seringkali kan orang tua mengatakan, kamu kan belum dewasa, kamu sekarang harus saya didik. Maka kamu yang harus jalankan aturan ini, kamu yang harus jalankan aturan itu dan sebagainya. Tapi orang tua sendiri tidak berpikir bahwa kita pun dibentuk bersama-sama dengan itu, saudara. Nah, ketika kita tidak berpikir seperti itu, atau saya pakai istilah kita pikirnya satu arah, saudara ya, dari atas ke bawah, dari orang tua ke anak, saudara ya, maka kita akan melihat anak itu sebagai objek, saudara. Dan dengan keberdosaan kita, hati-hati saudara, jangan sampai kita akhirnya memanipulasi anak kita. Saudara, memanipulasi anak itu tidak harus berpikirnya ekstrim, saudara ya, sampai menjual atau bagaimana, saudara. Enggak, saudara ya. Saya percaya kita tidak melakukan hal itu, saudara. Tetapi memanipulasi anak bisa dengan cara, saudara, kita ingin anak menjalankan agendanya kita. Karena kamu anaknya saya. Karena kamu saya yang lahirkan, kamu saya yang bentuk, ya kamu saya yang didik dan sebagainya. Maka kamu harus jalankan apa yang saya inginkan. Saudara, maka ini satu hal yang sangat berbahaya, saudara. Karena dengan demikian, saudara sekalian, anak tidak bisa didewasakan sesuai dengan pengajaran kitab suci. Sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Dan selain itu, saudara sekalian, tidak jarang, saudara, ini hal yang sangat ironis ya, saudara ya. Orang yang merasa atau keluarga yang merasa demikian, saudara sekalian, kita tidak jarang mengesampingkan anak. Sebagai contoh, saudara ya, termasuk ini di dalam gereja, saudara ya, kadang bisa terjadi juga, saudara. Bagaimana nantinya kita melihat fakta, saudara, bahwa anak itu seperti tanda petik, saudara ya, seperti satu beban gitu ya, saudara. Anak itu seperti yang, pokoknya anak itu harus dikumpulkan dulu sendiri dan sebagainya, saudara sekalian ya. Bahkan, saudara ya, ini bukan di gereja ini, saudara ya, di gereja sebelumnya saya melayani, saudara ya. Ada keributan, saudara, bukan keributan, ada perdebatan, saudara ya. Bagaimana anak-anak itu tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah, saudara. Gak boleh masuk ke dalam tempat ibadah. Kenapa mereka gak boleh masuk ke dalam tempat ibadah, saudara? Karena dianggap kalau anak masuk, orang tua gak bisa konsentrasi. Jadinya apa, saudara? Ya mereka dikepinggirkan. Supaya saya bisa konsentrasi, saya bisa mendengar firman Tuhan. Saudara, mungkin terlihat ya masuk akal hal ini, saudara. Tapi kita lupa, saudara, di dalam Alkitab, saudara, anak-anak itu tidak pernah dikecualikan seperti ini, saudara. Memang mereka masih kecil, memang mereka masih belum bisa bertanggung jawab. Mungkin, saudara sekalian, di dalam iman mereka pun, saudara ya, kita tidak tahu pengakuan mereka, kedewasaan iman mereka mungkin saja tidak seperti kita, saudara. Tapi kita jangan lupa, saudara, bahwa anak itu adalah satu hal yang sama berharganya dengan kita sebagai orang tua, saudara. Maka di zamannya Puritan, saudara ya, mereka mengadakan intergeneration worship, saudara. Artinya apa? Orang tua itu beribadah dengan anak juga. Karena mereka sadar bahwa baik anak maupun orang tua, kita ini hanya, ya kita perbedaannya adalah kita sebagai orang tua kita lebih banyak pengalaman, kita lebih dewasa, secara umur juga kita lebih senior dari mereka. Tetapi saudara sekalian, di hadapan Tuhan kita sama-sama orang yang harus dikuduskan. Sama dengan mereka, saudara. Ya. Kita sama-sama harus menjalani pengudusan ini. Seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, saudara. Dan ini harusnya terjadi di dalam keluarga. Sehingga saudara sekalian, goal dari keluarga itu, saudara, ini saya kutip, saudara ya, erecting and establishing Christ's glorious kingdom in their house. Mendirikan kerajaan Allah di dalam rumah itu. Kenapa, saudara sekalian? Karena kita sama-sama dikuduskan Tuhan di dalam rumah itu. Ini hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, saudara sekalian, di dalam biblical doctrine juga, prinsip biblical doctrine, saudara. Kita harus menyadari bahwa anak adalah anugerah dari Allah. Saudara, kita tentu tahu anak itu pasti anugerah. Tapi saudara, anak itu sebagai anugerah bukan hanya karena Allah yang berikan bagi kita. Bukan, saudara sekalian. Bukan hanya itu. Tetapi juga saudara sekalian, anak itu adalah anugerah, sehingga saudara, seluruh hidup dari anak itu harus diarahkan kepada Tuhan. Seluruh hidupnya harus diarahkan kepada Tuhan. Saudara, Puritan membagi ada dua ya. Mengarahkan kepada Tuhan itu gimana wujud nyatanya, saudara? Mengarahkan kepada Tuhan itu wujud nyata yang pertama adalah dia harus bisa menjalani kehidupan dia sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ya, ini aspek di dalam gereja, dan aspek yang ada di luar itu di dalam kehidupan sosial.
Anak yang bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi kehidupan sosialnya berantakan. Dalam arti dia menjadi troublemaker, saudara ya. Kemudian dia menjadi anak yang kurang ajar dengan orang lain dan sebagainya. Saudara, itu bukanlah anak yang sungguh-sungguh bisa diserahkan bagi Tuhan seluruhnya. Karena yang namanya dia cinta Tuhan, saudara, kan ini berkait dengan cinta sesama, saudara. Maka ini harus dilakukan oleh orang tua, saudara. Kita harus melakukan segala sesuatu to make sure, untuk memastikan bahwa mereka confirm dengan biblical norms. Mereka itu setia ikut pengajaran kitab suci. Sekali lagi saudara sekalian, bukan sekedar ikut cita-cita daripada orang tua. Ya. Meski demikian saudara sekalian ya, bukan berarti kita lepasin anaknya. Saya nggak tahu saudara, metode pengajaran anak sekarang kan beda dari zaman dulu. Zaman dulu itu kan selalu bawa cepretan rotan saudara ya, sama anak saudara ya. Nanti kita bahas sedikit tentang itu juga. Jadi anak kalau nggak mau nurut atau apa segala macam dipukulin saudara ya. Tapi zaman sekarang kan anak diajak ngomong saudara ya. Nggak pernah dibentak, nggak pernah dimarahin saudara ya. Kemudian kita kasih pengertian dan sebagainya saudara ya. Sehingga akhirnya dia mulai ngerti pelan-pelan dan sebagainya. Kalau dia ambil keputusan kita biarin gitu ya. Oh kamu ambil keputusan yang mana saudara. Saya tidak terlalu setuju dengan ini dua ekstrem menurut saya ya saudara ya. Ada ekstrem satu yang main hajar anak. Ada ekstrem satu lagi yang terlalu loose, terlalu lepas sama anak saudara ya. Memang kita tidak membawa anak itu untuk ikut cita-cita kita, keinginan kita. Tapi saudara sekalian, tetap orang tua itu harus mengarahkan mereka. Khususnya waktu mereka mengambil keputusan yang besar. Nah saudara, di dalam hal ini mungkin ketika mereka masuk dari SD ke SMP saudara ya. Di situ kan mereka mulai remaja, mereka mulai melihat dunia dan sebagainya. Ini seharusnya jadi momen saudara, kita sebagai orang tua itu bisa dekat dengan anak. Karena kalau tidak saudara sekalian, momen ini hilang saudara, akhirnya dia akan memutuskan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, dengan caranya sendiri. Memang anaknya jadi mandiri saudara, kita lihat anaknya jadi mandiri saudara. Tapi kita tidak lihat bahwa anak itu bisa sungguh-sungguh ikut ajaran firman Tuhan saudara. Hati-hati saudara sekalian, karena dunia ini kan begitu luar biasa membawa anak-anak untuk ya banyak pikiran mereka lah yang bisa membuat mereka jatuh ke dalam dosa dan sebagainya yang tidak disadari saudara sekalian. Sehingga lebih baik saudara jika mereka punya pengawasan dan itu dari orang tua saudara. Nah ketika kita Puritan berpikir seperti saudara, ketika kita gagal untuk mencapai hal ini saudara, mendidik mereka dan sebagainya saudara, maka itu sebenarnya dosa yang besar di hadapan Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena sekali lagi konteksnya dalam keluarga adalah kita saling menguduskan satu sama lain. Nah saudara, kapan kita bisa mulai mendidik anak saudara? Kapan kita bisa mulai untuk nurturing mereka, mendewasakan mereka dan sebagainya saudara? Saudara menarik ya, ini nanti kapan-kapan kita bisa bahas saudara ya. Mereka punya teologi saudara, bahwa anak itu harus sudah disiapkan sejak di dalam kandungan saudara. Kita kadang pikir anak itu secara lahir, saudara. Ya betul, saudara, kita mau didik apa kalau sebelumnya. Kita pikir secara lahir, gimana caranya waktu mereka menjalani SD, SMP, SMA. Saudara, tapi di dalam kandungan, saudara. Orang-orang Puritan ini sangat menyoroti hal tersebut. Kita harus mendoakan keselamatan mereka dan seterusnya, saudara, menjaga mereka dan sebagainya, saudara. Maka ini secara biblical doctrine, saudara, secara konsepnya, saudara. Anak itu apa? Keluarga itu apa? Sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita mendidik anak. Yang kedua saudara sekalian, kita akan melihat juga saudara, yaitu yang pasti saudara, prinsip yang pasti adalah bukan hanya doktrinal, tetapi juga teladan saudara, teladan. Saudara, waktu kita bicara teladan, terkadang kita mengkonotasikannya hanya sebatas sikap yang baik. Ya. Tapi saudara sekalian, Puritan menariknya tidak menyoroti yang paling utama itu. Meskipun itu penting ya. Itu sangat penting, kita punya sikap yang baik tentu sangat penting. Karena itu menjadi satu tanda kita juga sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Tapi saudara, ada satu hal yang sangat penting. Menjadi teladan bukan hanya bicara sikap, tapi bicara hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Saudara, maka orang Puritan tidak pernah lupa mendirikan mesbah keluarga setiap hari. Karena apa saudara? Karena bagaimana mereka bisa mengekspresikan hati mereka mencintai Tuhan kalau bukan lewat mesbah keluarga. Lewat worship, lewat penyembahan mereka, ibadah mereka di dalam keluarga.
Nggak harus lama, saudara. Orang Puritan juga nggak lama-lama, saudara. Mereka bisa lakukan 2 kali sehari, ya pagi sama malam. Tapi ini kan bisa dikontekstualkan dengan kesibukan kita. Paling tidak sekitar 10 menit, saudara. Anak-anak itu bisa diajar untuk berdoa, diajar untuk memuji Tuhan, diajar juga untuk merenungkan firman Tuhan, dan sebagainya, saudara sekalian. Di dalam waktu yang kompak itu, dan setiap hari. Saudara, saya teringat ada kisah dari mamanya John Wesley, kalau tidak salah, saudara. Mamanya itu, saudara sekalian, sebelum mereka makan malam, dinner, saudara. Semua anak-anak kumpul, saudaranya banyak waktu itu, saudara. Ada John Wesley itu banyak punya saudara. Sebelum mereka kumpul, saudara, mereka diajarin dulu satu-satu tentang firman Tuhan. Jadi mamanya khotbah dulu sama mereka satu-satu tentang firman Tuhan sebelum mereka makan, saudara. Jadi mereka bukan hanya doa dulu, ya saudara, tapi diajarin terus. Dan ini yang berkesan di dalam hati anak, saudara. Ini yang berkesan, maka sampai nanti dewasa John Wesley selalu teringat bagaimana mamanya dengan setia mengajari dia tentang firman Tuhan. Sehingga saudara sekalian, kita melihat anak yang tidak mencintai Tuhan, saudara sekalian. Karena anak yang tidak mencintai Tuhan, meskipun dia belajar doktrin, saudara, itu terjadi karena mereka melihat orang tua tidak cinta Tuhan. Dan ini bukan hanya tugas dari gereja. Saudara, gereja, adanya sekolah minggu dan sebagainya, itu menolong. Bukan jadi fondasi utama untuk anak. Itu menolong mereka untuk mengerti doktrin lebih baik. Tetapi itu hanya terjadi seminggu sekali. Setiap harinya, itu tugasnya kita sebagai orang tua yang bertemu dengan dia. Kita yang mengajarkan mereka tentang berbagai macam hal. Untuk mencintai Tuhan. Dan karena itu, saudara, kita sebagai orang tua tidak bisa memiliki cinta yang palsu kepada Tuhan. Anak pasti lihat. Anak pasti tahu, saudara. Waktu kita cintanya pura-pura sama Tuhan, saudara, anak tahu. Dan itu menurut orang Puritan menjadi satu major failure, saudara. Kegagalan yang besar sekali, saudara. Saudara, saya kutip seorang bernama Richard Greenham. Dia mengatakan ini, saudara. Bila orang tua ingin anaknya diberkati di sekolah, diberkati di gereja, mereka harus memastikan mereka tidak memberikan teladan yang buruk di rumah. Jika tidak, saudara, pengaruh buruk orang tua akan lebih besar dari pengaruh baik pendeta di gereja. Pengaruh buruk dari orang tua akan lebih besar dari pengaruh baik pendeta atau guru mereka di gereja. Maka saudara sekalian, kita perlu melakukan hal ini dengan baik. Family worship is the most powerful means for child rearing. Altar keluarga, saudara, ibadah keluarga adalah satu hal yang sangat berkuasa untuk mendidik anak-anak kita. Sebelum kita bicara tentang prinsip-prinsip harus begini, harus begitu, caranya begini, begitu, saudara, kita perlu mengajar mereka punya hati yang mencintai Tuhan. Seperti kita sebagai orang tua menikmati tentang Tuhan. Nah, saudara, ini maka hal yang pertama dari memberikan teladan. Teladan itu apa? Punya hati yang mencintai Tuhan. Yang kedua, saudara, teladan itu apa, saudara? Teladan itu, saudara, harus dijalankan di dalam keluarga dengan memiliki ordo yang baik. Saudara, sekali lagi, saudara, banyak anak-anak yang merasa dirinya gagal, merasa dirinya hancur, merasa dirinya tidak menyukai hidup di tengah-tengah keluarga mereka. Kenapa, saudara sekalian? Bukan karena orang tuanya nggak punya harta. Bukan karena orang tuanya tidak punya pekerjaan. Mereka hidupnya sengsara. Tidak, saudara. Banyak anak-anak yang keluarganya hidup sengsara sekalipun, saudara. Mereka sangat mencintai orang tuanya. Tetapi masalah paling besarnya apa, saudara? Ordo di keluarga yang terbalik. Ordonya terbalik. Maksudnya apa, saudara? Saya mau ambil contoh begini. Ini terjadi di dalam sejarah kekristenan, saudara, ya. Ada kelompok dinamakan kelompok Anabaptis. Kelompok radikal, kelompok yang begitu ingin memisahkan diri dari Katolik. Dan semua ajaran Katolik ditunggang balikan sama dia. Ya, saudara, di satu daerah ada pemerintah yang memerintah di daerah itu bukan pemerintah yang senang dengan Tuhan. Pemerintah ini adalah pemerintah yang anti Tuhan. Saudara, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Anabaptis ini, saudara? Mereka katakan apa? Ya sudah, hancurkan saja. Pemerintahnya hancurkan aja. Kita harus ambil balik semuanya. Supaya orang Kristen yang berkuasa. Bukan orang-orang yang anti Tuhan. Saudara, ini satu ilustrasi ya. Maksudnya
Bisa nggak hal itu terjadi, saudara? Ya mungkin bisa, tapi pertanyaannya saudara, apakah hal itu yang harus dilakukan? Kalau ada satu hal yang buruk, maka yang harus kita lakukan adalah kita kudeta, kita ambil aja, kita rebut semuanya. Lalu kita jadikan itu menjadi milik Tuhan dan sebagainya, saudara sekalian. Apakah harus seperti itu? Jawabannya enggak, saudara. Jawabannya tidak. Maka dari ini saya mau mengatakan satu hal, saudara. Kadang di dalam ordo, di dalam suami istri dan sebagainya, relasi suami istri, saudara. Kita kadang melihat, saudara, khususnya sebagai ibu mungkin melihat bahwa suaminya itu kurang punya ordo yang kuat di dalam keluarga. Kurang punya pendirian yang kuat di dalam keluarga. Saudara, apa yang harus dilakukan, saudara? Kita tidak bisa, saudara ya, sebagai seorang ibu, saudara ya, sebagai seorang istri, langsung caplok, langsung ambil ordonya dia. Kemudian dia suruh ke belakang. Pokoknya semua saya yang putuskan, saudara. Semua ibu yang putuskan, semua istri yang kerjakan ini itu, semua istri yang pikirkan semua. Suami di belakang ikut aja. Saudara, ini gak bisa, saudara. Gak bisa. Lalu bagaimana caranya, saudara? Caranya, saudara, sekarang adalah kita tetap menunjukkan kepada anak, menunjukkan pada keluarga kita bahwa otoritas memang dipegang oleh suami. Otoritas dipegang oleh suami. Istri tunduk menjalankan apa yang didelegasikan oleh suami. Saudara, jadi Puritan punya pikiran begini, seluruh otoritas itu dipegang sama suami. Tapi di dalam menjalankannya, mereka harus mendidik anak, mereka harus menyekolahkan, mereka harus apa. Suami gak bisa kerjain sendiri. Ya, karena dia juga harus bekerja dan sebagainya. Akhirnya apa, saudara? Dia bisa delegasikan otoritas kepada istrinya. Misalkan, ya ini janjian, mendidik anak, kamu yang lebih banyak didik anak. Tapi suami tetap in charge. Ya, tapi istri lebih banyak didik anak, lebih banyak gini. Sehingga ini jalan dengan baik, saudara. Nah, waktu di atas ini tidak jalan, saudara ya, apa yang terjadi? Istri ini boleh tegur yang atas. Istri ini boleh kasih masukan ke yang atas. Istri ini boleh buka jalan untuk yang atas, tapi tetap dia yang mimpin, saudara. Dia yang tetap ambil keputusan, saudara. Bukan istri yang jadi kepala dalam keluarga. Karena saudara sekalian, kalau kita melihat hal ini, saudara ya, kalau ada istri yang ambil alih karena merasa bahwa saya sudah lebih ngerti Kristen, saya ambil alih semua. Saudara, yang terjadi apa? Ini kan ordo berantakan, saudara. Ordonya kebalik langsung, istrinya di atas, suaminya di bawah, saudara. Dan anak lihat ini. Sehingga saudara sekalian, anak-anak seperti ini, saudara, gak heran mereka gak tunduk sama Tuhan. Gak tunduk sama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka melihat orang tua mereka pun tidak mengerti otoritas, mengerti ordo, saudara. Gagal jalankan ordo dari orang tua, membuat anak pun merasa, ya ordo mah bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Dan saya pikir, saudara sekalian, ini problem besar dari keluarga yang broken home. Broken home itu tidak harus selalu, saudara, tidak harus selalu keluarga itu berpisah, ya. Kemudian suaminya tidak datang lagi atau istrinya tidak datang lagi dan sebagainya, saudara. Tidak harus seperti itu, saudara. Tapi keluarga ini bisa terlihat baik-baik saja, sementara di dalamnya ordonya berantakan, saudara. Itu bisa masuk dalam kategori broken home, saudara. Maka saudara, kita lihat ya, bagaimana kita harus menjadi teladan. Dan ini harus menjadi satu kesepakatan antara suami dan istri bersama-sama, saudara. Sehingga kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Waktu suami dan istri sama-sama tunduk dengan otoritas daripada Tuhan. Mereka melihat mamanya tunduk dengan otoritas daripada papanya, saudara sekalian. Maka akhirnya anak pun akan menghargai apa itu otoritas. Anak pun akan mengerti itu. Dan anak akan menjalankannya, saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Kita melihat apa yang diperlukan, saudara, dalam mendidik anak. Yang diperlukan adalah disiplin. Disiplin itu sangat penting, saudara. Karena anak akan menghormati Allah dengan cara dia belajar untuk menjadi murid Allah. Disiplin itu kan katanya berdekatan dengan kata disciple atau menjadi murid, saudara. Dan itu dilakukan di mana, saudara? Di keluarga. Saya kutip dari seorang namanya John Norton, saudara ya. Dia mengatakan, doktrin dan teladan tidaklah cukup. Disiplin adalah hal yang esensial untuk mempertumbuhkan mereka di hadapan Tuhan. Mereka harus mendapatkan disiplin. Apa disiplin yang dimaksud, saudara sekalian? Disiplin yang dimaksud misalkan, saudara ya, kalau mereka dikasih perintah untuk jangan melakukan hal tertentu, saudara, mereka nggak nurut. Mereka nggak nurut. Lalu apa yang harus dilakukan, saudara? Yang pasti, yang pertama itu Puritan menegur mereka dengan keras. Dan mereka ditegur, saudara, bukan hanya menunjukkan bahwa kamu tuh salah. Enggak, saudara.
Tapi mereka ditegur dengan menunjukkan bahwa bagaimana kamu berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, jadi anak itu bukan ditegur karena menyakiti hati orang tuanya. Sehingga akhirnya nanti dia lebih takut orang tuanya daripada takut Tuhan, saudara. Tetapi anak itu ditegur dan dikatakan bahwa kamu itu sudah dosa sama Tuhan. Sehingga anak itu menyadari bahwa apapun yang dilakukan dalam hidup ini, saya berurusan dengan Tuhanku. Dan itu membuat anak mengerti bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup menjalankan hidup ini bersama dengan Tuhan. Maka saudara, ya itu menunjukkan dosa mereka dan seterusnya. Tapi kalau mereka nggak dengar, kadang-kadang kan ada anak yang tidak mau dengar juga. Ada anak yang orang bilang mungkin agak sedikit ngeyel gitu saudara ya. Maka apa yang harus dilakukan saudara? Orang-orang Puritan akan memberikan pukulan. Mereka tidak anti dengan pukulan saudara ya. Tetapi saudara, pukulan itu harus dilakukan dengan pada waktu yang tepat. Nggak setiap kali bandel dipukulin saudara. Jangan saudara. Nanti akhirnya mereka kebal sama pukulan. Kalau mereka sudah kebal sama pukulan saudara, kita makin naik darah. Dipukul sekali masih senyum-senyum, dipukul lagi senyum-senyum, pukul lagi lari-lari mereka. Wah pusing kita bohwat saudara ya. Ini mau diapain saudara? Enggak saudara. Pukulan itu memberikan efek jera. Dan efek jera itu tidak bisa terus menerus. Sama seperti kita minum obat saudara. Kan kita gak bisa terus menerus minum obat saudara. Lama-lama obatnya gak ampuh lagi buat kita. Kita jadi kebal saudara. Anak juga bisa melakukan hal yang demikian. Sehingga perlu waktu yang tepat. Dan waktu memukul itu perlu dengan kasih. Perlu dengan kesabaran. Perlu dengan pengendalian diri. Kita pukul bukan karena kita melampiaskan emosi saudara. Enggak. Tapi kita pukul supaya apa saudara? Ini orang Puritan sadar sekali saudara. Supaya kita berperang dengan natur keberdosaan anak itu. Kita berperang dengan natur keberdosaan dari sang anak itu. Maka dia harus mendapatkan ganjaran yang membuat dia punya efek jera saudara. Dan William Perkins itu membandingkan dua contoh kasus saudara. Yang pertama itu yang ada di dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Nanti saudara bisa baca ya, Efesus 6 ayat yang keempat. Di sana dikatakan sebenarnya ayatnya itu bicara tentang bapak-bapak. Ya, jangan menyakiti hati anakmu. Ya. Ini menunjukkan apa saudara sekalian? Sebenarnya bukan hanya bapak-bapak ya, tetapi juga kita. Baik itu ibu-ibu dan semuanya saudara. Di dalam keluarga itu saudara, kita tidak bisa terlalu keras dengan anak. Tidak bisa terlalu keras. Kenapa saudara? Karena yang pertama, efek dari terlalu keras itu saudara, pertama bisa menimbulkan kebencian di hati anak. Dan celakanya saudara, kalau kebencian itu sudah merembet sampai ke Tuhan. Saudara, ini fakta yang banyak terjadi saudara. Banyak orang tua benci, banyak anak benci dengan orang tuanya saudara. Dan bahkan saudara sekalian, saya beberapa kali juga mendengar saudara ya, ini khususnya lebih kepada papanya saudara ya. Anak benci kepada papanya sehingga waktu dia mendengar Bapa di surga mengasihi dia gak bisa terima. Kasih macam apa yang Bapak bisa berikan? Bapakku seperti ini kok. Kelakuannya seperti ini, kerjaannya seperti ini, dia tidak mengasihi saya. Saudara, itu sangat terlihat. Anak-anak itu akan mengalami semacam ketakutan dan sebagainya saudara. Dia punya kebencian saudara. Karena pendidikan yang terlalu keras. Hal yang pertama saudara, terlalu keras bisa membuat dia benci. Yang kedua saudara, terlalu keras bisa membuat dia krisis identitas. Orangnya jadi penakut. Jadi gak berani ngambil keputusan. Gak berani melangkah. Mereka mau melangkah, mau ambil keputusan apapun itu. Bahkan mau ditanya makan dimanapun harus tanya mama dulu. Padahal nih anak sudah kuliah. Tanya dulu mama ya, saya boleh gak begini saudara. Saya pernah ketemu orang seperti itu saudara. Pernah ketemu. Ayo kita pergi ke sini-sini. Tanya dulu mama. Mama saya kasih gak ya? Oh saudara. Kasihan sekali saudara. Orang seperti ini. Ini kasus yang pertama saudara. Kasus yang kedua adalah anak-anak Imam Eli. Saudara lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-23. Saudara. Apa yang terjadi? Anak-anak Imam Eli terlalu lembut sama anak. Imam Eli terlalu lembut sama anak-anaknya saudara. Sehingga anak-anaknya itu menjadi makanan empuk dari natur keberdosaannya dia. Makanan empuk saudara. Dia bisa mengambil korban, ya korban bakaran diambil dimakan sendiri. Saudara bisa baca kisahnya. Waktu dia makan sendiri dan sebagainya, Imam Eli hanya tegur dengan halus. Kamu jangan begitu ya, itu gak baik.
Selesai. Setelah itu apa? Ya anaknya lakukan lagi, saudara. Kenapa? Nggak ada efek jerah. Sehingga dia menjalankan keinginan dia, kehendak dia, sesuai dengan natur keberdosaan yang ada dalam hidup kita. Dalam hidup anak-anak itu, saudara. Maka disiplin itu harus seimbang. Ya, harus seimbang. Di dalam kita memberikannya. Sehingga mereka bisa mentaati orang tua. Saudara, ini satu faktor yang penting ya di dalam pengajarannya Puritan. Kenapa mereka harus mentaati orang tua? Kenapa? Ini bukan bicara free will dan sebagainya, kebebasan ya. Oh, kalau ikut orang tua nggak bebas dan sebagainya. Kadang-kadang anak pikir begitu, saudara ya. Tidak, saudara. Tapi dengan mereka menjalankan orang tua, mereka bisa mendapatkan bijaksana untuk menjalankan apa yang Alkitab katakan. Karena orang tua yang terlebih dahulu belajar firman Tuhan. Orang tua yang terlebih dahulu mengerti firman Tuhan. Itu sebab saudara di dalam Alkitab dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya engkau lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan padamu. Kenapa menghormati orang tua otomatis lanjut umur? Apa kaitannya saudara? Kaitannya ini saudara. Kaitannya adalah ketika mereka menghormati orang tua. Anak-anak akan belajar menjalankan hikmat dan bijaksana dari orang tua. Sehingga mereka tidak mudah jatuh, tidak mudah menjadi orang yang gak karu-karuan dan sebagainya. Dan mereka bisa menikmati hidup mereka di sana. Ketika mereka menjalankan hikmat dari orang tua. Hikmatnya dari mana? Tentu saja dari firman Tuhan. Maka saudara, orang Puritan itu sangat menekankan anak mereka harus nurut sama orang tua. Gak bisa enggak saudara. Karena itulah yang akan membuat mereka dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Dan karena itu saudara, responsibility yang sangat besar bagi orang tua. Untuk benar-benar mengerti firman. Saudara, saya tahu kadang-kadang di dalam dunia ini kita zaman sekarang ya saudara. Ada relasi orang tua dan anak itu seperti relasi sahabat. Ya, bisa, lu mau kemana? Gini. Padahal papa sama anaknya saudara ya. Atau mama sama anaknya, lu kesinilah, yuk kita main yuk, kita apa. Seperti relasi sahabat saudara ya. Dekat, ada kedekatan. Saudara, it's okay, gak masalah. Ya, bagus kita punya kedekatan dengan anak kita. Tapi saudara, yang paling penting juga adalah mereka harus, meskipun mereka dekat dengan kita, mereka harus ngerti ordo. Mereka harus ngerti ordo, saudara. Sehingga untuk mendirikan ordo, untuk mendirikan mereka taat pada orang tua, kedisiplinan itu satu hal yang sangat penting. Saudara, Cotton Mather, seorang Puritan juga ya, mengatakan ini. Young saints will make all angels. Saudara, maksudnya apa? Dari kecil mereka sudah jadi orang kudus, nanti sudah besar mereka jadi malaikat. Ini bukan malaikat maksudnya punya sayap ya, maksudnya apa? Seperti yang Alkitab katakan, anak muda, anak yang masih kecil, sejak dini sudah mengerti firman, berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan dan sebagainya, maka ketika besar mereka tidak akan salah pilih jalan. Mereka tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang lain. Dan saudara, inilah prinsip yang paling mendasar yang harus kita terapkan kepada anak-anak itu. Ajar, didik, disiplin mereka supaya mereka mengerti tentang Tuhan mereka dan hidup kudus di hadapan Tuhan mereka. Ini satu bekal sehingga nanti ke depannya ketika mereka bicara kuliah, mereka bicara pekerja, mencari pasangan dan sebagainya, kita tidak lagi khawatir saudara. Karena mereka sudah tahu yang penting mana, yang esensial mana, dan yang tidak esensial yang mana. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk perenungan pada sore hari ini. Dan kiranya Tuhan yang terus memberkati, memimpin kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan di dalam mendidik anak-anak kami juga biarlah Tuhan memberikan anugerah supaya kami bisa mendidik mereka dengan hati yang takut Tuhan. Dan berkatilah mereka Tuhan, lembutkan hati mereka supaya mereka bisa ikut kehendak-Mu dan menjadi dewasa di dalam kerohanian yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.